tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2. Tes 1 2 1 2. Tes 1 2. Shalom. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa hadir dalam ibadah minggu hari ini 23 Januari 2023. Ibadah kedua, tadi ibadah pertama di Cimindi. Bagi Bapak Ibu yang sudah hadir dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, biar kita datang menghadap Tuhan, beribadah kepadanya, karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Jadi kalau ada masalah, persoalan dalam hidup, datang beribadah. Nanti kita pulang, mujizat pasti terjadi. Kita pakai berdiri. Mujizat masih ada. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya
tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu, biji mata-Mu yang Kau kasihi, yang Kau peroleh dengan darah anak-Mu sendiri. Kami telah hadir dalam bait-Mu yang kudus. Pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya. Imam-imam hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pekerjaan yang kudus, urapi kami semua, tahbiskan kami. Dan jemaat-Mu juga berkati semua. Yang masih bergegas tibakan dengan selamat, tidak ada yang kurang. Biarlah kami bersukacita di dalam Tuhan, karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kami. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa buat gereja-gereja-Mu yang lain yang beribadah dengan kami, bersama dengan kami hari ini juga. Berkati mereka Tuhan, seperti Engkau memberkati kami, kuasai kami semua. Terima kasih Tuhan. Anasir kuasa kegelapan kami usir dalam satu nama, di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan keluar dari ruangan ini, dari pikiran dan hati kami. Darah Yesus menguduskan. Turunkanlah damai Tuhan dalam hati kami, dalam ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kau Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Ya. Kita pakai berdiri, puji Yesus.
Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang melepaskan kita, Dia yang menguatkan kita. Haleluya. Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah benteng hidup kita, Yesuslah pembebas kita. Puji Tuhan. Puji Yesus. Amin. Puji Yesus. Puji Yesus. Puji Dia. Haleluya. Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang melepaskan kita, Dia yang menguatkan kita. Haleluya. Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah benteng hidup kita, Yesuslah pembebas kita. Puji Tuhan. Biar gunung-gunung beranjak, angin topan datang menderu, kuasanya membangkitkan kita selamanya. Haleluya. Selamanya. Amin. Silakan. Kita kasih nyanyian kita. Kiri kananku ada Tuhan. Tuhan itu maha hadir. Amin. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Puji Tuhan. Ya, kita pakai berdiri. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan. Ya. Pribadi yang mengenal hatiku.
damai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terimalah pujian kami menjadi korban dupa yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan duduk seperti Maria, dekat kaki Tuhan, mendengar firman-Mu yang sanggup menghapus air mata kami, menghibur, menguatkan kami, membuka jalan dan memberi kemenangan yang gilang gemilang dalam tiap pergumulan kami. Bersama Tuhan kami menang. Bersama Tuhan kami berhasil. Bersama Tuhan kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Terima kasih Tuhan. Pakailah lidah bibir hamba-Mu, urapi dengan pembukaan singkapan dari firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, mimbar silakan. Salam sejahtera buat kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berbakti dalam mengikuti Tuhan. Sebagian ada yang merayakan Imlek. Ya. Kalau Imlek ya gongsi pacau ya. Saya juga jangan lupa Kyonghi. Karena tadi ada yang datang sudah Kyonghi duluan. Biasanya kalau dulu anak kecil kalau Kyonghi minta angpau. Kalau saya Kyonghi lagi berarti impas tadi yang Kyonghi saya nggak kasih, ibu juga nggak usah ngasih. Ya selamat Imlek juga kalau yang bagi yang merayakan, bagi yang bersukacita merayakan.
Ya, kita manfaatkan waktu libur kita, ada yang bersama dengan keluarga, tapi juga ada yang disempatkan untuk beribadah terlebih dahulu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur yang ke-7. Mazmur 9, maaf. Mazmur 9 ayat yang pertama. Kita maju ke Mazmur yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Allah pelindung orang-orang saleh, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Ya, alangkah lebih baiknya kita baca bergantian supaya kita memperhatikan satu dengan yang lain. Saya akan baca di ayat yang pertama, Bapak, Ibu, rekan sekalian, di ayat yang kedua bergantian. Saya dulu bacakan untuk memimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kuhapuskan untuk seterusnya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lama. Matanya didirikannya untuk menyembuhkan. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Perlindungan bagi bangsa. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya. Sebab dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, sebab lamanya membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang. Ya, cukup dulu sampai sini, nanti kita lanjutkan. Jadi ini Mazmur Daud, ya, seorang raja yang besar dan sampai sekarang dikenal sebagai raja yang besar. Itu Raja Daud. Dan dikenal juga sebagai orang yang selalu menang. Nah, kita mau lihat di sini, kita lihat bagaimana Daud menyaksikan dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi ucapan Daud bersaksi kepada Tuhan. Jadi kita lihat apa yang disaksikan Daud dan apa yang diceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah dialami oleh Daud. Yang pertama kita lihat, ya, yang pertama kita lihat, aku bersyukur. Ayat yang kedua, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, jadi yang pertama yang disaksikan oleh Daud adalah perbuatan ajaib. Itu yang pertama. Sehingga Daud bisa bersyukur kepada Tuhan, bersukacita, bersukaria. Ketika dia datang kepada Tuhan, hatinya itu bersukacita. Makanya dikatakan dalam Alkitab, aku mendahului orang-orang yang datang kepada Tuhan. Karena ada sukacita yang melimpah-limpah, dia lebih dulu datang dibandingkan orang-orang yang lain. Itu sebagai tanda kecil ya orang yang bersukacita. Jadi maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita datang terlambat, apakah tanda hati kita bersukacita atau tidak? Tapi saya yakin kita di sini semua bersukacita. Tetapi Daud
membuat teladan. Ya, di saat orang-orang beramai-ramai datang beribadah kepada Tuhan, dia terlebih dahulu datang untuk berdoa kepada Tuhan, datang kepada Dia, beribadah kepada Dia. Ya, puji Tuhan. Di sini kita semua beribadah. Dan sekalipun mungkin ada yang telat, tapi saya berdoa supaya tetap tidak mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan. Tetapi alangkah baiknya kita memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan, ucapan rasa bahagia dengan kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Ya, bukan nanti setelah ibadah ini selesai minggu depan semua datangnya 9. Tidak seperti itu. Ya, minimal tidak datang terlambat. Tetapi kalau misalnya terlambat, jangan sampai wah karena saya kemarin mendengar firman Tuhan, yang terlambat tidak sukacita kepada Tuhan, tidak sayang kepada Tuhan, saya tidak usah datang. Bukan seperti itu juga. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, tapi usahakan kita terlebih dahulu datang dengan terburu-buru, ya bukan terburu-buru dengan tergesa-gesa, tapi dengan memberikan waktu kepada Tuhan. Ya, karena dia bersukacita, bersukaria, karena perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah didapatkan oleh Daud. Nah, banyak perbuatan-perbuatan ajaib juga yang sudah kita dapatkan. Makanya dalam ayat yang ketiga, boleh bacakan di ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Ya. Aku mau bersukacita. Ya, aku mau bersukacita. Dan bersukaria Ya. karena engkau Ya. bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Ya, ini bukan ucapan yang hanya sekedar saja. Kadang-kadang kita, wah saya bersukacita, saya bersukaria. Tapi Raja Daud menyaksikan ya perbuatan ajaib yang sudah dia terima. Dia mau bersukacita, dia mau bermazmur bagi Tuhan. Makanya dalam kita bernyanyi pun harus kita bersukacita dan bersukaria. Ya. Jangan kita bernyanyi dengan ya hati yang tidak bersukacita. Sangat disayangkan sekali kesempatan kita untuk bernyanyi, kita tidak menyanyi dengan sukacita, tidak bernyanyi dengan bersukaria. Terutama dalam luapan hati kita. Ya, bukan hanya apa yang dipandang oleh manusia, tapi dari hati kita bersukacita. Ya, kita lihat apa yang diperbuat Tuhan kepada Daud sehingga disebut perbuatan ajaib. Nah, kita akan lihat sekarang perbuatan-perbuatan ajaib apa saja yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada Daud. Terlebih juga Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, kita baca di ayat yang keempat. Yang pertama perbuatan ajaib apa yang sudah Daud dapatkan atau mengapa ada perbuatan ajaib yang sudah Tuhan berikan kepada Daud. Ya, mengapa? Sebab musuhku mundur. Ya, sebab musuhku mundur. Teruskan. Tersandung, jatuh dan binasa di hadapanmu. Ya. Sebab cukup, ya, boleh. Lagi. Engkau membela perkaraku dan hatiku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Ya, yang pertama kita akan lihat dulu mengapa disebut perbuatan ajaib. Sebab Daud melihat musuhnya mundur. Ya, bayangkan musuh mundur berarti belum berperang, musuh sudah mundur, udah kalah. Jadi bayangkan kalau musuh Daud, ya kalau disebut musuh Daud, ya, mereka kebanyakan itu mundur sebelum berperang. Ya, sebenarnya itu yang sebenarnya kita harus tanamkan dalam hati kita. Kita tidak perlu melawan musuh, tetapi musuh itu mundur. Menang sekalipun tidak berperang. Ya, ini yang sulit mungkin kita rasakan hari-hari ini, hadapi. Kadang-kadang kita sebelum berperang kita yang mundur. Ya, sebelum berperang kita yang kalah.
Tapi di hadapan Daud musuh ada. Musuh banyak, tetapi musuh itu mundur satu persatu. Ya, sekalipun berperang, Daud menang. Nah, karena musuh itu mundur, mereka berlari, tersandung, jatuh, binasa. Nah, begitulah yang didapatkan oleh Daud. Mengapa Tuhan selalu memberi kemenangan kepada Daud? Ya, mengapa Daud itu selalu menang? Ya, karena Tuhan yang selalu berperang ganti Daud. Dalam Keluaran 13 kita baca. Ya, ini yang banyak membuat orang Kristen kalah. Keluaran 14, maaf. Ya, bisa carikan Tuhan yang berperang ganti Israel di ayat, ya boleh di ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30, Keluaran 14. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Teruskan. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ya, jadi Tuhan yang berperang ganti Israel. Tuhan juga yang berperang ganti Daud. Daud itu dikenal sebagai seorang gembala. Ketika Daud menggembalakan kambing domba, dihadapkan singa beruang. Ya, Daud bisa melawan singa dan beruang. Ya, kalau kita lihat memang seperti dengan kekuatan daripada Daud sendiri. Tetapi sebenarnya Tuhan yang berperang ganti Daud. Kekuatan yang ada dalam diri Daud adalah dari Roh Kudus. Bukan karena kekuatannya sendiri. Ya, jadi saat Daud menggembalakan kambing domba, musuhnya kalah. Saat Daud berperang melawan Goliat, Goliat pun kalah. Nah, inilah perbuatan-perbuatan ajaib yang dialami oleh Daud. Nah, jadi kalau kita disebut ajaib, yang pertama kita bisa menang. Itu yang pertama. Daud mengalami kemenangan lepas kemenangan. Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah Ya, kelam, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. aku tidak takut bahaya. Teruskan. Sebab engkau besertaku, Ya, sebab engkau besertaku. gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, gada itu adalah benda yang untuk, ya, itu seperti benda tajam, ya, untuk melindungi. Dan tongkat itulah yang membimbing. Jadi di tangan Tuhan ada gada dan tongkat. Itulah yang menghibur aku. Ya, mengapa Daud selalu menang? Karena Tuhan selalu berperang ganti Daud. Dan di Roma 8 ayat yang ke-31. Roma 8 ayat 31. Yang kedua, mengapa Daud selalu menang? Yang kedua, karena Allah di pihak Daud. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya, kita baca bersama-sama. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ada amin? Amin. Pertanyaannya, Allah di pihak siapa? Di pihak kita atau di pihak orang lain? Ya, kalau di pihak kita, dengan yakin kita berkata siapakah lawan kita? Tidak ada.
seperti lagu ya zaman dulu ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ini memang nyanyian anak kecil, ya. Nyanyian sekolah minggu. Tetapi tidak salahnya kita menyanyikan lagu ini, supaya ketika kita dalam menghadapi ketakutan, dalam menghadapi pergumulan, kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang berani melawan kita. Iblis pun takut. Tapi kebanyakan iblis tidak takut melawan kita. Karena kita belum bersama dengan Tuhan. Padahal Tuhan rindu. Tuhan bersama dengan kita. Kadang-kadang kita menolak pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita menolak penyertaan daripada Tuhan. Kita dengan kekuatan sendiri. Sudah Tuhan, saya bisa melawan dengan kekuatan sendiri, pikiran sendiri. Itu sama dengan bodoh. Ya, tapi ketika kita mengetahui kalau kita bersama dengan Tuhan, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ada amin? Itu yang pertama, perbuatan ajaib yang sudah Daud dapatkan. Yang pertama, Daud selalu menang. Kita kembali ke Mazmur. Mazmur yang ke-9 tadi. Apa perbuatan ajaib yang Tuhan sudah berikan kepada Daud? Yang kelima, ya, atau mengapa disebut perbuatan ajaib? Sebab yang kelima, Ayat kelima. Sebab engkau membela perkaraku Ya. dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. ya, sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Nah, jadi kalau kita kemarin mungkin ada yang sudah melihat seseorang duduk di pesakitan. Ya, kalau orang sudah menjadi tersangka, biasanya itu ada yang membela, ada yang menjadi hakim. Yang membela dan yang menjadi hakim itu biasanya memiliki kepentingan yang berbeda. Ya, hakim ingin seadil-adilnya, tetapi ya hakim di sini hakim dulu. Nah, jadi kalau pembela itu menginginkan supaya kliennya ini dibebaskan. Nah, tapi di sini kita lihat Tuhan itu sebagai pembela dan hakim. Penggugat itu setan, ya. JPU ya, jaksa penuntut umum, itu setan. Setan ini ingin anak Tuhan itu semua binasa. Nah, tapi Tuhan ini bertindak sebagai pembela dan juga sebagai hakim. Ya, ini sebenarnya berlawanan, sisi yang berlainan. Ya, mengapa membela kehidupan kita? Nah, jadi Tuhan itu sebagai pembela. Saya sering katakan Tuhan itu ingat kita itu dibuat dari apa? Dari bahan yang tidak berguna. Dari bahan yang lemah, itulah tanah liat. Itu tidak ada harganya apa-apa. Tuhan selalu ingat. Kalau manusia itu berbuat dosa, Tuhan ingat bahwa kita itu dibuat dari debu. Jadi bayangkan betapa Tuhan mengingat kita, membela kita. Ya, hakim yang adil. Hakim yang adil. Tuhan itu bertindak sebagai hakim yang adil. Dalam Alkitab dikatakan, aku tidak akan membebaskan seorang dari hukuman. Nah, dua sisi ini yang harus kita bawa ketika kita berbuat dosa. Ya. Ketika kita berbuat dosa, Tuhan siap membela kita. Tetapi jangan lupa, Tuhan tidak membiarkan orang terbebas dari hukuman. Kalau kita terbukti salah, ada hukuman. Ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, saya pernah diajar oleh Tuhan ketika saya berbuat dosa,
tidak beberapa lama waktu berjalan, Tuhan menghajar saya. Saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya perbuat. Dalam hati, mengapa Tuhan pertanggungjawaban ini seperti lebih berat dibandingkan apa yang sudah saya perbuat. Ya, saya rasa ini masih dosa-dosa ringan kok, tapi hukumannya begitu seperti tidak setimpal. Ya. Tapi ketika saya renungkan, oh inilah dosa yang menjerat kehidupan saya. Ya, karena ada dosa yang sesekali, ada dosa yang menjerat. Nah, dosa yang menjerat ini yang lebih berbahaya. Itu sudah seperti menempel dalam kehidupan kita. Nah, jadi Tuhan itu sebagai pembela dan juga sebagai hakim. Nah, perbuatan ajaib apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam diri Daud? Nah, yang pertama, Tuhan sebagai pembela. Tetapi Daud ingat juga, Tuhan sebagai hakim. Ya, ingat peristiwa Batseba. Ya, bayangkan kalau Tuhan tidak menghukum Daud. Ya, dosa itu akan mengikat Daud. Untung Daud itu diperingatkan. Ya, Tuhan sebagai hakim yang adil. Ya, menjatuhkan hukuman atas Daud. Ya, kalau kita dijatuhkan hukuman, seperti ada sesuatu yang akhirnya kita dapatkan akibat kesalahan kita. Puji Tuhan. Dia bertindak sebagai hakim yang adil. Itu ajaib. Ya, ajaib loh. Bayangkan Tuhan secara langsung. Ya, Tuhan itu secara langsung bertindak atas kehidupan kita. Ya, lewat dia sebagai pembela dan juga hakim. Pembela seperti apa? Tuhan tidak membiarkan kita dihukum mati. Ya, bahkan Tuhan gantikan posisi kita di atas kayu salib. Itu yang harus kita selalu ingat. Itu perbuatan ajaib yang Tuhan sudah berikan kepada Daud. Dia membela perkaranya dan hak. Ya, jadi membela perkara dan juga hak. Nah, hak ini yang mungkin kadang-kadang kita tuntut. Ya, Daud itu selalu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Seperti apa? Tahta, kerajaan. Sebenarnya haknya Daud itu didapatkan ketika dia berumur ya kira-kira 12 tahun. Ketika dia diurapi menjadi raja, sebenarnya seharusnya dia menjadi raja. Tetapi dia harus menunggu sekitar berapa tahun? 18 tahun ya. Karena ketika dia menjadi raja, diangkat menjadi raja itu 30 tahun. Ya. Jadi ketika 30 tahun dia diangkat menjadi raja. Jadi dia membela haknya Daud. Jadi kalau kita menuntut hak kita, ya sabarlah menunggu waktunya Tuhan. Hak kita tetap ada di tangan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lupa. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Dia selalu menepati janjinya. Nah, jadi yang kedua, Tuhan sebagai pembela dan juga sebagai hakim. Ini keajaiban yang dialami oleh Daud. Yang ketiga di ayat yang ke-10. Perbuatan ajaib yang didapatkan oleh Raja Daud adalah yang pertama, Tuhan selalu memberi kemenangan kepada Raja Daud saat menghadapi musuh. Yang kedua, Tuhan selalu membela Daud dan bertindak sebagai hakim. Ya, jangan sampai kita dituntut oleh setan. Karena JPU-nya setan ini berbahaya sekali. Ya, kalau JPU-nya manusia punya pengamatan terbatas. Tetapi kalau setan, dia tahu segala gerak-gerik kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi juga di mata setan. Karena kita melakukan dosa itu bersama dengan ya. Jadi setan ingat kapan kita berbuat dosa.
Karena ketika kita berbuat dosa, kita bersama dengan Tuhan atau bersama dengan ya, Bapak Ibu sendiri yang jawab. Yang jelas ketika kita berbuat dosa, kita tidak bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ya, teruskan. Orang yang mengenal namamu, percayalah kepadamu, Ya. sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Ya, yang ketiga, perbuatan ajaib apa yang sudah Daud dapatkan? Yang ketiga, keajaiban Tuhan atas kehidupan Raja Daud adalah Daud mendapat perlindungan daripada Tuhan. Ya, bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Nah, jadi ketika kita sedang terinjak dalam kesesakan. Ya. 11 dikatakan orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Nah, intinya di sini Daud selalu mencari Tuhan. Ketika Daud mencari Tuhan, perlindungan itu selalu nyata dalam kehidupan Daud. Bahkan hanya Daud yang pernah berkata, hanya satu jaraknya aku dengan maut. Ya. Kalau kita berkata, ya, mungkin kita masih jauh dengan maut. Ya. Daud itu jaraknya cuma selangkah. Ya. Mengapa Daud mengatakan jaraknya cuma selangkah? Waktu itu Saul mau menombak Daud. Ya. Hanya sedikit saja jaraknya dia dengan maut. Selangkah. Inilah yang menjadi penghiburan bagi Daud. Oh Tuhan Yesus, saya mau bersyukur kepada Tuhan karena Engkau selalu melindungi aku dari segala macam mara bahaya. Kita masih hidup sekarang. Ada amin. Ada berapa mara bahaya yang mungkin sudah kita alami. Mungkin sudah pernah dekat dengan maut. Mungkin pernah kita mengalami sakit penyakit yang membuat kita khawatir. Mungkin dirundung takut mati. Ya, kalau manusia normal pastilah ada rasa takut. Ya, pasti ada rasa takut, tapi Tuhan yang menghibur kita. Janjinya itu ya dan amin. Kalau kita bersama dengan Tuhan, ketakutan itu akan kita lawan, ya, menjadi kita berani menghadapi apapun yang kita hadapi. Sebab Tuhan selalu melindungi Daud dari segala macam mara bahaya. Ya. Di ayat yang ke-10 itu yang ketiga, sekarang yang keempat. Yang keempat, sebab Tuhan selalu mengangkat Daud dari pintu gerbang maut. Ayat yang ke-14. Ini perbuatan ajaib yang didapatkan Daud. Kasihinilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Ya, ini perbuatan ajaib yang keempat. Apa perbuatan ajaib yang keempat? Sebab Tuhan selalu mengangkat Daud dari pintu gerbang maut. Ya, terutama ketika peristiwa Batsheba. Ya, sebenarnya Daud itu harusnya kalau orang berzina menurut hukum Taurat diapakan? Hukuman mati, rajam. Daud selalu mengingat. Siapa sebenarnya yang harus dihukum mati? Yaitulah kita. Sebenarnya kita sudah masuk pintu gerbang
maut. Nah, beberapa kali Daud diselamatkan Tuhan dari bayang-bayang maut. Daud saat menghitung jumlah pasukan Israel, sebenarnya yang harus menanggung kesalahan itu Daud. Tetapi Daud masih dibela oleh Tuhan. Ya. Sehingga maaf saja, rakyatnya yang harus mati. Tetapi Daud masih dibela oleh Tuhan. Itu yang pertama. Perbuatan-perbuatan apa yang Daud sudah dapatkan, yaitu perbuatan-perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib yang Daud sudah dapatkan, yang pertama tadi, Daud selalu menang. Yang kedua, Daud selalu dibela oleh Tuhan. Yang ketiga, Daud selalu dilindungi oleh Tuhan. Yang keempat, Daud selalu diangkat dari pintu gerbang maut. Itu perbuatan ajaib yang dialami oleh Daud. Sekarang perbuatan apa yang Daud sudah dapatkan? Yang kedua, kita baca di ayat 15. Ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji. Ya, tadi yang ajaib. Sekarang perbuatan apa yang sudah Daud dapatkan? Yang kedua adalah perbuatan-perbuatan Tuhan yang terpuji. Ada amin. Ya, inilah yang membuat Daud bersorak-sorai. Ya, mengapa disebut perbuatan yang terpuji? Kita baca kembali di ayat yang ke-15 tadi. Dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Ya, teruskan. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Ya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasang sendiri. Teruskan. 17. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman, orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon Sela. Teruskan. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, yang segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Sela. Jadi sampai mengakui manusia hanyalah manusia saja. Orang-orang atau bangsa-bangsa mengakui hanya manusia saja. Ya, kadang-kadang manusia ini ingin melebihi Tuhan. Yang pertama tadi perbuatan ajaib, yang kedua perbuatan terpuji. Ya, kemarin kita mendengar ya, ada seorang yang dihukum, baru dijatuhi tuntutan, baru saja dijatuhi hukuman, tuntutan, orang sudah mulai memaki. Mengapa? Oh, ini orang merasa tidak adil. Ya. Orang di luar itu merasa tidak adil. Oh, mengapa orang yang hukumannya perbuatannya lebih tidak disadari oleh dia, bukan keinginan dia, lebih berat dibandingkan yang lain. Nah, inilah yang disebut perbuatan terpuji. Apa yang disebut perbuatan yang terpuji? Yang pertama adalah Tuhan bertindak sebagai hakim yang adil. Nah, inilah yang disebut perbuatan terpuji yang didapatkan oleh Daud. Ya.
Jadi sebab Tuhan itu Allah yang adil. Apa yang disebut terpuji kalau Tuhan bertindak menurut keadilannya. Nah, apa yang disebut perbuatan yang terpuji? Yang pertama adalah sebab Tuhan membalas kejahatan orang fasik dengan jerat yang dibuatnya sendiri. Ini adil. Karena sebenarnya Tuhan bisa melepaskan segala macam jerat. Ya, tetapi Tuhan itu terpuji. Mengapa? Ketika orang memasang jerat, ya membuat tipu-tipu kepada Daud, membuat suatu jerat yang mencelakakan Daud. Tetapi jerat itulah yang akhirnya menimpa orang-orang yang berbuat jahat kepada Daud. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya, jangan kita pernah iri kepada orang-orang fasik. Ya, mungkin mereka hidupnya tidak benar, suatu saat mereka akan jatuh. Tetapi kita tidak boleh doakan supaya mereka jatuh. Biarlah Tuhan sebagai hakim. Dan saya baik menemukan orang-orang yang memasang jerat, dia sendiri yang akhirnya terjerat. Nah, kita pun tidak perlu membalas perbuatan jahat. Suatu saat mereka yang jatuh oleh lubang yang dibuat mereka sendiri. Inilah perbuatan-perbuatan terpuji. Ya, seperti hakim. Kalau hakim itu tidak adil, perbuatannya tidak terpuji. Wah, ini pasti korupsi nih. Oh, pasti ini sudah diberi duit. Itu kadang-kadang kita berpikirnya semacam itu kalau hakim berbuat tidak adil. Tapi kalau hakim adil, wah, diakui, terpuji. Kadang-kadang kita kepada orang lain bisa mengharapkan atau berpikir semacam itu. Tapi kadang-kadang kita tidak mau menerima keadilan Tuhan. Nah, makanya jangan berbuat jahat. Jangan membuat jerat kepada siapapun juga. Terutama kita kalau bersaudara, ya kita bersaudara biasanya kalau orang tua sudah maaf saja sakit-sakitan, hartanya banyak, sudah mulai rebutan warisan. Wah, bagaimana nih supaya saya dapat lebih banyak. Biasanya adik kakak itu tidak akur soal warisan. Ya, hanya kalau orang tua banyak hartanya ada baiknya, tetapi juga ada buruknya juga. Ya, buruknya apa? Ya, kadang-kadang kalau misalnya sesama saudara tidak hidup rohani, itu rumah satu saja, padahal rumahnya itu tidak begitu mahal, tetapi direbutkan oleh berlima, berenam, bertujuh. Akhirnya sama satu saudara tidak ada kedamaian. Ya. Jadi kadang-kadang sama satu saudara gara-gara uang inilah yang membuat tali persaudaraan hilang, hancur, berantakan. Ya, makanya lebih baik kita berdiri di atas kaki sendiri. Ya, kita bisa mandiri. Kita akhirnya menerima keadaan yang seperti itu, ya kita sudah bisa lepaskan. Ya silakan buat kalian. Silakan, saya sudah cukup. Ya silakan kalian rebutan, kalau saya sudah cukup. Kadang-kadang kita tidak perlu memperebutkan yang semacam itu. Sekalipun memang yang paling enak itu warisan ya. Kadang-kadang warisan, kalau kita pikirkan, tidak perlu kita berjerih payah, kita mendapatkan harta. Jadi jangan gara-gara semacam itu hubungan kita sesama saudara hancur. Jadi jangan berbuat jahat. Karena Tuhan akhirnya akan melakukan hal yang terpuji, yaitu membiarkan orang ya
terjerat oleh jerat yang dibuatnya sendiri. Yang kedua, apa perbuatan terpuji yang dilakukan oleh Tuhan? Ya, di ayat yang ke-18. Ayat yang 18. Kembali. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, yang segala bangsa yang melupakan Allah. Iya, jadi perbuatan terpuji apa yang Tuhan sudah lakukan? Karena di hadapan Daud begitu nyata ada pembelaan bagi orang benar dan orang fasik. Ya, Daud ini punya Roh Kudus yang mengetahui, ya ini orang benar, ini orang fasik. Karena roh yang ada dalam kita itu bisa menimbang segala sesuatu yang benar dan yang jahat. Nah, jadi ketika Daud melihat ternyata banyak orang-orang fasik yang akhirnya turun ke dunia orang mati. Ini perbuatan terpuji yang dilakukan oleh Tuhan. Yang kedua adalah orang fasik kembali ke dunia orang mati. Artinya binasa. Kita jangan sampai menjadi orang fasik. Ciri orang fasik adalah yang kita lihat di sini, orang yang melupakan Tuhan. Jadi orang fasik cirinya adalah orang yang melupakan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Ya, jangan sampai kita lupa kebaikan Tuhan. Sangat disayangkan sekali, banyak orang-orang yang percaya akhirnya melupakan Tuhan. Itu orang fasik. Dan dari ayat ini, orang fasik akan turun ke dunia orang mati. Ini yang harus kita hindari. Kita harus mengakui Tuhan. Kita harus mengingat selalu kebaikan Tuhan. Sangat mengerikan penghukuman yang dijalankan Tuhan kepada orang fasik. Dikatakan tidak berbelas kasihan. Ya, karena orang fasik melupakan Tuhan. Kalau orang tidak mau menerima kasih Tuhan, mereka akan mendapat penghukuman Tuhan. Ya, kalau orang mau menerima kasihnya Tuhan, dia mendapat pengampunan dan kehidupan yang kekal. Nah, jadi ini perbuatan terpuji yang dialami, yang dilihat oleh Daud. Dan yang ketiga kita lihat apa perbuatan terpuji yang dilakukan Tuhan. Ayat yang ke-19 kembali. Kita baca ayat yang ke-19. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, Ya. bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Ya. Teruskan. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Ya, cukup dulu sampai situ. Nah, jadi perbuatan terpuji apa yang Daud sudah alami? Daud sudah melihat, Daud sudah saksikan, yaitu Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang sengsara, orang-orang yang tertindas. Ini terpuji. Ya, kalau kita lihat ada saya baru kemarin aja melihat ada orang yang dibuka kaca mobilnya, dia memberikan uang kepada pengemis. Begitu banyak saya lihat. Wah, ini terpuji. Terpuji. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi tidak meninggalkan orang-orang miskin. Orang-orang yang sengsara. Orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang berkeluh kesah. Tuhan itu iba kepada orang-orang yang semacam ini. Ya. Bahkan derajatnya kalau dikatakan dalam Alkitab, maaf, janda-janda, anak-anak yatim. Ya,
mereka-mereka yang harusnya seperti orang yang hilang pengharapan. Nah, jadi Tuhan tidak pernah melupakan orang yang hilang pengharapan. Ada amin? Mungkin kita masih memiliki harapan sekarang. Tidak menjadi orang-orang yang hilang pengharapan. Atau mungkin kita sedang mengalami sengsara di dalam dunia ini karena kebenaran. Tuhan tidak melupakan. Ini perbuatan terpuji Tuhan yang ketiga. Jadi orangnya berkeluh kesah. Orang-orang yang sengsara. Selalu diingat oleh Tuhan. Ya, tidak dilupakan itu artinya selalu diingat oleh Tuhan. Nah, jadi dua perbuatan Tuhan yang disaksikan oleh Daud yang ajaib dan terpuji. Sekarang kita bisa saksikan, kita bisa bersukacita di dalam Mazmur 136 ayat yang keempat. Artinya untuk sekarang ini, Mazmur 136 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, jadi hanya cukup Tuhan seorang diri yang bisa melakukan keajaiban. Ya. Sekarang kita bisa menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan di saat dimana Dia seorang diri. Ya, kalau kita renungkan, saat dimana, saat di tempat apa Dia seorang diri? Yaitu ketika Dia tergantung di kayu salib. Di saat itulah semua orang meninggalkan Dia. Di saat itu juga Bapa meninggalkan Dia. Dia seorang diri. Melakukan keajaiban-keajaiban. Nah, Tuhan sudah tanggung segala sesuatu itu di atas kayu salib. Nah, di sana Dia seorang diri melakukan perbuatan ajaib. Dia sebagai pembela, sebagai hakim, sebagai apa lagi? Dia sebagai orang yang akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, memberikan kepada kita kemenangan. Di mana? Di atas kayu salib. Ketika di sana Dia berperang untuk kita. Ketika di atas kayu salib Dia membela, Dia melindungi kita. Bahkan mengangkat kita dari pintu gerbang maut. Cukup Dia seorang diri. Bahkan keadilan Tuhan dinyatakan. Ya, Tuhan membalas kejahatan ya, dengan jerat yang dibuat oleh orang jahat. Akhirnya Tuhan yang harus menanggung segala sesuatu. Bahkan Tuhan juga mengingat orang-orang yang sengsara dan tertindas ketika di kayu salib. Disitulah Tuhan seorang diri. Nah, jadi artinya kita melihat perbuatan ajaib dan terpuji yang dilakukan Tuhan pada kita sekarang dengan kita memandang kepada salib Kristus. Kalau kita memandang kepada salib Kristus, ya, kita akhirnya bisa memandang diri kita. Mengapa kita sulit memandang diri kita? Karena kita tidak mau memandang salib Kristus. Nah, di saat kita memandang diri kita, baru kita akan mengerti betapa hinanya diri kita. Oh, itulah sebenarnya kehidupan kita. Harusnya kita mati di atas kayu salib. Nah, jadi dengan memandang kayu salib, kita memandang diri kita yang paling hina, sengsara, miskin, tertindas, tidak berdaya, penuh dengan dosa.
kita juga bisa menyaksikan perbuatan Tuhan. Yang pertama tadi dengan memandang kayu salib. Yang kedua, dan kita bersaksi kepada sesama kita. Ya, perbuatan-perbuatan ajaib apa saja yang sudah kita dapatkan. Bersaksi. Dan juga kita bisa menyaksikan perbuatan ajaib dengan cara bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Oh, kalau kita hitung satu persatu, tidak ada yang bisa menghitung kebaikan Tuhan. Tidak ada yang bisa menghitung berapa kali kita bernapas dalam 1 menit. Oh, itu kebaikan Tuhan. Siapa yang bisa menghitung detak jantungnya? Ayo, kalau bisa menghitung detak jantungnya, kita bisa menghitung kebaikan Tuhan. Tapi saya rasa satu pun manusia tidak bisa menghitung berapa detak jantungnya secara benar. Ya mungkin di rata-rata orang bisa. Tapi untuk secara detailnya orang tidak akan pernah bisa. Pada saat kapan kita mendapatkan detak jantung yang begitu kencang? Ya, saat sedang kita mengalami ketakutan. Stres. Ya, di saat itu Tuhan sebenarnya sedang mengingat kita, ayo hitung. Kita kadang-kadang gara-gara ketakutan lupa akan kasihnya Tuhan, lupa akan perbuatan baiknya Tuhan. Tapi sekarang kita diingatkan oleh Tuhan, hanya Dia seorang diri saja bisa melakukan perbuatan ajaib. Kita bisa berusaha, mungkin berdoa silakan, tetapi semua karena usaha daripada Tuhan. Seorang diri saja. Ya, kita akan nyanyikan lagu boleh aku kenal seorang. Aku kenal seorang yang telah berkorban untukku. Ya, seorang diri. Kalau kita kenal seorang yang selalu berkorban untuk kita. Ya, saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Aku kenal seorang yang telah berkorban untukku. Aku kenal seorang yang selalu mengasihiku. Aku kenal seorang yang terus berdoa untukku. Dialah Yesus, namanya Yesus. Aku kenal seorang yang telah berkorban untukku. Aku kenal seorang yang selalu mengasihiku. Aku kenal seorang yang terus berdoa untukku. Dialah Yesus, namanya Yesus. Sekali lagi. Aku kenal seorang
yang telah berkorban untukku. Aku kenal seorang yang selalu mengasihiku. Aku kenal seorang yang terus berdoa untukku. Dialah Yesus, namanya Dialah Yesus, Dialah Yesus, namanya Yesus. Kita tundukkan kepala. Dialah Yesus yang melakukan perbuatan ajaib seorang diri pada semua orang percaya. Perbuatan ajaib itu masih ada. Dan itu kita harapkan dalam tiap pergumulan kita. Ada keajaiban yang kita dapat. Hari ini Tuhan mau melakukan keajaiban bagi kita semua. Dia sendiri melakukan keajaiban. Setiap kita datang beribadah, kita harus mendapatkan keajaiban. Sesuai kebutuhan kita, pengampunan dari dosa, pertolongan dalam kesulitan. Pintu yang terbuka saat semua tertutup. Tuhan adalah pembuat keajaiban. Mari, kalau kita mau mendapatkan keajaiban dari Tuhan, hari ini percayalah padanya. Percaya pada firman Allah. Yang diminta hanyalah percaya. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan. Haleluya. Mari, yang mau didoakan, angkatlah tangan kananmu. Tangan kirimu taruh pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu. Kami semua yang menghadapi banyak persoalan hidup. Tantangan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, pertumbuhan iman, persahabatan, pergaulan. Dalam banyak hal kami memerlukan pertolongan Tuhan. Hari ini ulurkanlah tanganmu Tuhan. Nyatakanlah mujizatmu. Engkau seorang diri sanggup melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah pertolongan mujizat Tuhan pada pekerjaanmu, pada imanmu, rumah tanggamu, masa depanmu dalam nama Tuhan Yesus. Keajaiban engkau dapat hari ini. Ingatlah ibadah itu berguna dalam segala hal untuk mendapatkan keajaiban. Dimanapun anak-anakmu mengikuti secara online juga, tolong mereka semua. Biarlah mereka menerima mujizat-mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita puji-pujian, kita jalankan bersama satu kali. Kita nyanyikan nyanyian. Ya, Tuhan adalah setia. Ada sukacita melimpah di hati, sebab ku menjadi kepunyaan Tuhan sendiri. Dengan darah yang kudus
dosaku telah ditebus. Ku bersyukur karena anugerahnya. Kasih setia Yesusku luar biasa, dan nyatakan pembelaan pemeliharaannya. Mari sambut kasih-Nya, kasih membelai surga. Puji dan sembah Dia, haleluya. Sebab Tuhan adalah setia, tempat perlindunganku yang aman. Percaya firman-Nya, kemenangan pasti dinyatakan. Biarlah mempelai pria surga, kasih-Nya tidak berkesudahan. Bagi yang percaya dan setia menghormatnya. Sebab Tuhan adalah setia, tempat perlindunganku yang aman. Percaya firman-Nya, kemenangan pasti dinyatakan. Dialah mempelai pria surga, kasih-Nya tidak berkesudahan. Bagi yang percaya dan setia padanya. Bagi yang percaya, bagi yang percaya dan setia padanya. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar bahwa Allah seorang diri bisa melakukan keajaiban bagi kita semua. Amin. Ya, sebagai jadwal ibadah kita, ya. Ya. Selasa, doa puasa, ya Selasa ini, ya. Kita pagi berdiri, kita tutup dalam doa. Ya. Haleluya. Kita doakan yang kurang sehat. Ya, Jemaat Cimindi, Mama Hendra, ya, mungkin juga di antara kita atau keluarga ada yang kurang sehat, ya kita bawa dalam doa. Kita mengatakan supaya kita saling mendoakan. Doa orang benar besar kuasanya, mujizat pasti terjadi. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang kurang sehat, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan, firman yang kami dengar menyembuhkan, doa yang kami panjatkan menyembuhkan. Pemulihan masih terjadi dan akan terjadi. Sebab masa-masa ini adalah masa-masa pemulihan segala sesuatu. Yang hancur, yang rusak dipulihkan oleh Tuhan. Baik rohani, keluarga, pekerjaan, masa depan yang sudah sempat berantakan. Hari ini engkau bisa melakukan pemulihan segala sesuatu. Biarlah tangan-Mu, itulah firman dan roh-Mu, memulihkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, hentarkanlah anak-anak-Mu tiba pada tujuan dan rumah masing-masing. Dan aktivitas mereka minggu ini yang berusaha bekerja dan yang bersekolah, Tuhan berkati semua yang belum punya usaha pekerjaan. Engkaulah pencipta lapangan pekerjaan. Berikan kepada mereka usaha pekerjaan yang baik. Terima kasih Tuhan. Tetangga kami juga berkati, Pak RT, Pak RW kami, Pak Kepala Desa kami juga, Muspika Ngamprah juga berkati, Gubernur Jawa Barat
juga Bupati Bandung Barat, berkati Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI Polri, berkati MPR, daripada tingkat pusat, tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia berkati. Mereka adalah hamba-hamba Allah untuk kebaikan kami bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat